Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel IAF Production, di mana kali ini kita akan sedikit membahas mengenai dasar editing sound. Nah, walaupun sebenarnya sound ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para musisi dalam proses pengeditannya. Eh, untuk aplikasi pengeditan kita bisa menggunakan bawaannya Adobe, itu bisa menggunakan Adobe Audition. Jadi, kalau kita buka, kita cari Adobe Audition-nya. Dan saya pakai yang CS6. Nah, sambil menunggu Adobe CS6 ini terbuka, alangkah baiknya kita juga punya referensi tambahan, misalkan macam buku penggunaan editing sound. Jadi ini ada, walaupun di sini menggunakan Adobe Audition 2.0, jadi caranya tidak jauh berbeda dengan Adobe Audition CS6. Ya, walaupun tampilannya sedikit agak berbeda, tapi fungsinya ada beberapa hal yang masih sama. Nah, kita lihat kondisi awalnya sudah terbuka untuk Adobe Audition. Nah, jadi materi pertama Adobe Audition itu kita bisa melakukan proses perekaman suara. Untuk perekaman suara, kita bisa klik file baru dulu, file, new, kemudian pilih bagian audio file. Nah, default yang disediakan di sini adalah sampel rate-nya itu 48.000, channelnya mono, bitrate-nya 32 watt. File name-nya bisa kita tulis rekam misalkan, dan oke. Nah, di sini kita sudah punya file dengan nama rekam. Nah, desibel kita yang kita gunakan itu adalah 0. Untuk proses perekaman di sini ada tombol berwarna merah, record. Ini bisa kita pencet. Nah, namun ada beberapa trik dalam proses perekaman sound. Itu usahakan ada jeda sebelum kita lakukan proses perekaman. Tujuannya apa? Nanti ketika pada saat jeda itu akan kedengaran noise. Nah, walaupun ketika bikin tutorial dan lain sebagainya, cara cepatnya kita jarang sekali menggunakan ataupun membuang noise. Nah, jadi agar suaranya nanti bakalan bisa lebih bagus, itu bisa kita rekam dengan menghilangkan noise. Nah, noise yang hilang itu tentu saja tidak noise yang terlalu besar. Nah, jadi ketika kita rekam, usahakan ada jeda dulu sehingga nanti kita punya sampel rate untuk menentukan noise. Oke, kita rekam dengan menekan tombol record. Nah, di sini kita bakalan bisa lihat ada percikan-percikan suara. Ya, kebetulan di belakang ada suara AC. Jadi di sini kedengaran sekali bahwasannya ada sound dalam bentuk noise. Nah, noise inilah nanti bakalan kita hilangkan. Cuman tidak terlalu keras gitu ya. Kalau seandainya misalkan noise itu ada suara ayam, suara koko ayam, ataupun suara klakson mobil, nah itu tentu saja tidak bakalan bisa dihilangkan. Ya, atau juga suara orang jualan jajanan. Nah, misalkan di luar ada yang teriak-teriak paru ayam, paru ayam. Nah, jadi itu tentu tidak bakalan bisa kita buang noise-nya. Nah, kalau sudah, boleh dipencet lagi record-nya. Nah, inilah hasil sound yang kita rekam. Jadi di sini ada playhead yang sama seperti ini. Kalau di flash ada yang namanya playhead. Nah, ini kalau kita lihat ada percikan suara untuk noise. Jadi kalau kita dengarkan, record, saya besarkan dulu suaranya. Record. Nah, kedengaran suara AC. Nah,
Nah, di sini kita bakalan bisa lihat ada percikan-percikan suara. Ya, kebetulan di belakang ada suara AC. Jadi kira-kira seperti itu. Noise ini bisa kita hilangkan. Nah, jadi untuk menghilangkan noise-nya, ini kita blok, misalkan bagian mana yang mau dihilangkan. Kemudian pergi ke efek. Ada di sana namanya noise reduction. Kita capture terlebih dahulu bagian yang kita blok tadi, bagian noise-nya. Kemudian Ctrl A ya agar semua suara tersebut terseleksi. Balik lagi ke efek, kemudian pergi lagi ke noise reduction-nya, pilih bagian noise reduction. Nah, kalau sudah di sini tinggal di play. Sehingga percikan-percikan yang tadi sedapat mungkin dihilangkan, sehingga tinggal garis lurus. Jadi kalau kita dengarkan, tidak ada lagi noise-nya. Nah, di sini kita bakalan bisa lihat ada. Nah, jadi hasilnya suara kipas AC di belakang itu juga sudah tidak terdengar dengan adanya penghilangan noise tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk materi proses penghilangan noise. Nah, untuk membuang bagian-bagian tertentu tentu saja tidak terlalu rumit. Jika ada yang mau kita copy, kita cut, tinggal di blok. Misalkan kita nggak penting, kita copy, kita delete, hilang dia. Atau kita mau ngopi bagian ini, percikan-percikan. Nah, misalkan percikan-percikan ini kita copy, kita tempel di sini, sehingga percikan-percikan. Nah, jadi kita bisa mengcopy, men-cut sound yang sudah direkam ataupun sound yang nanti bakalan kita impor dari luar. Nah, berikutnya kita juga bisa mengubah efek suara kita menjadi jenis suara yang lain. Nah, misalkan yang bagian ini mau kita jadikan efeknya lain, kita blok, klik menu efek, kemudian pilih bagian time and pitch. Nah, kemudian pilih bagian stretch and pitch. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Misalkan kita gunakan model yang helium. Nah, jadi kira-kira suaranya seperti itu untuk yang helium. Kalau kita ganti dengan yang crystal care, percikan-percikan ya bakalan lebih cepat ya. Bisa kita ganti model yang lain. Percikan-percikan kita bisa ngatur di bagian stretch and fit ini. Percikan jadi bisa kita atur di sini. Bagian pitch shift-nya juga. Percikan-percikan percikan-percikan
Ya, jadi kita bisa menggunakan efek-efek suara yang ingin kita gunakan. Percikan-percikan 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 Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk mengubah efek yang ada di suara yang kita rekam. Kalau kita oke kan, tekan strike and pitch. Nah, kalau kita dengar di sini percikan-percikan suara. Ya, kebetulan di belakang ada suara AC. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk merubah efek suara. Jadi di blok bisa kita dari efek. Di bagian time and pitch, kemudian ada manual pitch, boleh otomatis juga bisa. Start and pitch untuk melihat proses efek yang kita pakai. Nah, jadi kira-kira seperti itu suara. Ya, kebetulan di belakang ada suara. Nah, jadi itu untuk menambahkan efek. Jadi silakan disesuaikan nanti efek seperti apa yang mau dipakai. Nah, berikutnya kita juga bisa memanfaatkan penggabungan suara. Kita bisa gunakan modelnya multi track. Nah, kalau kita gunakan multi track, bikin namanya misalkan latihan. Oke. Nah, jadi di multi track itu ada track apapun yang bisa kita masukkan. Jadi ada berapa 1, 2, 3 dan seterusnya bisa kita tambahkan di dalam proses pengeditan teks. Nah, untuk proses perekaman dari suara radio biasanya kan seperti itu, ada suara penyiar ketika menyiarkan, ada suara backsound di belakangnya. Kemudian ketika dia berbicara, backsoundnya akan mengecil, dan ketika dia diam, backsoundnya akan membesar. Nah, untuk proses perekaman suara penyiar, kita bisa berbicara layaknya penyiar. Misalkan saya rekam seperti ini. Selamat malam para pendengar radio kami RRI 11, RRI 12. Dimana kali ini kita akan menggelar acara bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Pak Jokowi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Pak Jokowi mengenai bencana alam yang marak terjadi di Indonesia pada awal tahun ini. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh dengan Pak Jokowi, sebuah lagu akan kami persembahkan untuk Anda dengan lagu Dengarkan Sajalah. Nah, oke, ini dia lagunya. Nah, contohnya misalkan seperti itu. Kita stop. Saya tidak tahu terlalu persis bagaimana suara penyiar radio. Jadi kita anggap saja ini suara penyiar radio. Kalau kita ulang lagi suaranya. Selamat malam para pendengar. Kita copy dulu noise. Efek. Sebentar. Efek. Noise. Capture dulu. Efek. Noise. Noise reduction. Play.
Yang ini kita buang. Selamat malam para pendengar radio kami RRI 11, RRI 12. Mana kali ini kita akan menggelar acara bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Pak Jokowi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Pak Jokowi mengenai bencana alam yang marak terjadi di Indonesia pada awal tahun ini. Nah, ada suara klakson tadi, kita buang suara klaksonnya. Oke, lihat aja. Oke. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh dengan Pak Jokowi, sebuah lagu akan kami persembahkan untuk Anda dengan lagu dengarkan sajalah. Ya. Oke, ini dia lagunya. Nah, ini terbuang, misalkan. Kita masuk ke multi track tadi, ada namanya ini dia latihan SSX ini. Yang pertama tadi kita punya suara rekaman radionya, kita masukkan ke sini. Nah, itu contoh. Kemudian kita impor suara, impor filenya. Misal saya punya file audio, file audio library. Inilah contohnya misal. Nah, dashnya saya taruh di bagian bawah. Selamat malam para pendengar radio kami RRI 11, RRI. Musiknya terlalu nggak apalah, ya anggap aja lah ini dulu. 12. Mana kali ini kita akan menggelar acara bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Pak Jokowi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Pak Jokowi. Kita dengarkan suaranya akan jalan sekaligus. Ya. Selamat malam para pendengar radio kami RRI. Kemudian di sini ada bagian desibel untuk volume suara dari sound ataupun volume suara dari rekaman kita tadi. Suaranya bisa kita kecilkan sedikit, misalkan saya tarik i 11 RRI 2. Tarik lagi 12. Mana kali ini? Nah, di bagian tertentu, misalkan di bagian sini itu ada suara saya yang apa namanya? Yang ada jeda. Nah, posisi ada jeda itu nilainya kita tinggikan. Itu coba. Selamat malam para pendengar radio kami RRI 11, RRI 12. Mana kali ini? Dan di sini kita turunkan lagi 12. Mana kali ini kita akan menggelar acara bincang-bincang santai dengan narasumber. Ini karena ada jeda, nanti di sini bisa kita tinggikan lagi. Dan kita turunkan lagi di sini. Kita Pak Jokowi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Pak Jokowi mengenai bencana alam yang marak terjadi di Indonesia pada awal tahun ini. Masih ada kelakson, nggak apa-apa lah. Kita tarik lagi. Indonesia pada awal tahun ini. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh dengan Pak Jokowi, sebuah lagu akan kami persembahkan untuk Anda
dengan lagu. Jadi ada lagi, bisa kita naikin lagi. Dengarkan saja lah. Nah, oke, ini dia lagunya. Dan saya tinggikan lagi di sini. Kalau kita ulang, selamat malam para pendengar radio kami RRI 11, RRI 12. Mana kali ini kita akan menggelar acara bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Pak Jokowi. Nah, nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Pak Jokowi mengenai bencana alam yang marak terjadi di Indonesia pada awal tahun ini. Jadi, sebelum kita berbicara lebih jauh dengan Pak Jokowi, sebuah lagu akan kami persembahkan untuk Anda dengan lagu. Dengarkan saja lah. Nah, oke. Ini dia lagunya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di tugas musikalisasi puisi juga dibuat seperti itu. Anda berbicara, suaranya lebih micil. Ketika Anda tidak ada suara, ketika Anda tidak berbicara atau tidak membacakan puisinya, suara musiknya akan mengeras. Desibelnya akan lebih keras. Ini suaranya. Nah, jadi materi multitrack ini juga bisa dimanfaatkan ketika Anda mengangkat copycat musik. Jadi musiknya bisa Anda ciptakan sendiri dari musik-musik yang sudah pernah ada. Kemudian Anda ciptakan file musik yang baru. Nah, di multitrack ini juga bisa disiapkan seperti itu. Caranya masih sama, di copycat, mau dipindahkan, digabung-gabungkan, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk efek itu banyak sekali yang bisa dipakai. Ya, jadi silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena ketika Anda ngintri suara, itu bisa saja nanti suaranya itu lebih bagus. Saya rasa Anda berada ataupun menggunakan suara yang sudah di-set di dalam studio. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan. Jadi dasar pengenalan dari Adobe Flash seperti itu. Jadi silakan dikembangkan, silakan cari referensi yang lain yang lebih bermanfaat untuk mengembangkan model dari editing suaranya. Oke, kita tutup dulu pertemuan untuk sound. Ya, jadi silakan dilanjutkan dengan tugasnya. Diharapkan hasilnya lebih bagus dari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi yang sudah menonton video ini di like, share, jangan lupa juga di subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum, dadah.